Hai guys, hai teman-temanku semua, selamat bergabung di Sunbri Tarot. Salam perkenalan dari saya dan apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Teman-teman, hari ini saya akan membahaskan topik pergolakan batinnya. Kita akan menyelidik dan mencari tahu apakah yang sedang merunsingkan hati dan fikiran seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum dan bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan, khususnya untuk kamu yang menyedari akan perubahan sikap si dia yang banyak mendiamkan diri kebelakangan ini, bersikap misterius, sedikit komunikasi atau tidak berkomunikasi langsung ya, ghosting atau seolah-olah menjauhkan dirinya daripada kamu. Baik teman-teman semua, kita mulakan. Jangan lupa untuk dukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe supaya kita akan senantiasa terhubung nanti ya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, saya akan rapikan meja dahulu dan kita akan mulakan ya. Baik teman-teman, kamu cuba fokuskan kepada wajah seseorang di sini. Sekiranya kamu tidak dapat memfokuskan wajah seseorang, kamu hanya boleh berfikir ya, seolah-olah kamu mengenangkan semula memori bersama orang ini. Itu juga boleh ya teman-teman ya. Apa-apa yang menggembirakan kamu ataupun tidak mengenai seseorang ini di sini ya. Kita akan cuba menarik energi si dia di sini. Bagaimanakah energi si dia saat ini ya? Seseorang yang sedang kegalauan fikiran ya, yang sedang mempunyai pergolakan batin di dalam diri si dia. Apakah yang sedang dia runsingkan? Apakah yang sedang dia sedihkan? Kita akan cari tahu teman-teman. Bagaimanakah energi si dia yang sedang berdealing dengan kamu saat ini? Bagaimanakah energi si dia yang sedang berdealing dengan kamu saat ini? Di sini kita ada card precious time ya. Okey, saya dapat merasakan seseorang yang sedang sibuk ya, dan dia menghargai setiap masa yang berjalan ya, dan dia agak fokus kepada diri dia dan kerjaya dia dan kehidupan dia sehari-hari. Kita lihat lagi teman-teman. Bagaimanakah energi si dia yang sedang kamu fikirkan? Wish wisely ya. Kad ini menandakan sekiranya dia ada apa-apa permintaan ya, dia haruslah meminta dengan bijaksana teman-teman. Kita akan lihat lagi ya. Bagaimanakah energi seseorang ini saat ini yang sedang kegalauan fikiran? Ada sesuatu yang dia minta ya teman-teman ya. Life energy ya. Okey, kad ini menunjukkan seseorang ini ya sedang berpasrah ya teman-teman. Seolah-olah dia ingin mencari jalan keluar dan mungkin belum menemui jalan keluar itu, dan dia hanya mampu life energy ya, berpasrah kepada alam semesta, dan ada sesuatu yang dia minta ya teman-teman ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh nanti ya teman-teman, kita akan cari tahu. Okey, Tree Wisdom, akan ada jalan keluar ya. If saya lihat daripada bottom of the deck di sini, akan ada jalan keluar untuk dia di sini. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Dengan siapakah kamu berdealing saat ini? Seseorang yang sedang mempunyai pergolakan batin, kegalauan fikiran. Siapakah dia yang sedang kerunsingan fikirannya? Seperti biasa, saya akan tarik beberapa buah kad ya teman-teman. Okey, di sini kita ada self-worth. Self-worth ini lebih kurang sama ya dengan card precious time di sini ya. Seseorang yang introspeksi diri ya, sedang lebih meluangkan masa untuk diri dia sendiri ya, untuk mengetahui. Okey, di sini kita ada caution, harus berhati-hati ya. Okey, kita akan lihat dengan lebih jauh. Saya akan terangkan satu persatu ya teman-teman. Confusion ya, seseorang yang sedang confused sekarang ya. Okey, saya dapat merasakan secara kasar ya teman-teman ya, ada energi seseorang yang
mungkinkah dia melakukan kesalahan di sini ya. Itu energi pertama yang saya dapat serap di sini ya. Dia seolah-olah ada melakukan sedikit kesilapan atau ada satu kesalahan ya. Tak apa teman-teman, kita lihat lagi. Influence ya, pengaruh ya. Pengaruh luar ataupun pengaruh di keluarga ya. Maturity. Seseorang yang masih berjiwa muda dan belum completely matang ya. Dan di sini ada card spark ya. Okey. Masih ada kegairahan antara kamu dan dia. Okey. Masih ada api cinta yang menyala di sini antara kamu dan si dia di sini ya. Memories ya, bottom of the deck. Kenangan-kenangan yang masih tidak dapat dia lupakan. Baik teman-teman, daripada energi pertama ya, apabila saya bukakan taburan kad ini saja, saya dapat merasakan seseorang ini mungkinkah dia ada melakukan kesilapan ya, ataupun kesalahan dengan kamu di sini yang menyebabkan dia meluangkan lebih masa kepada diri dia untuk mengevaluasikan keadaan ya. Dia banyak introspeksi diri ya. Dan beberapa di antara mereka ya, dia ini cuba berpasrah ya, life energy, cuba berpasrah dan menyerahkan segala-galanya di tangan Tuhan ya. Saya dapat merasakan ada sedikit walaupun kad yang terbuka di sini ialah confusion ya, kekeliruan, tapi saya dapat merasakan sedikit ketakutan daripada seseorang ini yang berdiri dengan kamu ya. I'm not sure why, tapi itu energi yang saya dapat rasakan. Saya akan melihat dengan lebih jelas nanti dengan kad tarot. Dan seseorang ini juga disarankan oleh alam semesta ya, untuk kalau dia ada sebuah kehendak ataupun permintaan, alam semesta menyarankan supaya dia membuat permintaan itu dengan bijaksana ya. Wish wisely ya. Minta sesuatu itu dengan bijaksana. Seolah-olah alam semesta menyarankan si dia ini berbijaksanalah ya dalam mengambil keputusan. Okey, seseorang yang berdiri dengan kamu di sini ya, sedang introspeksi diri dan sedang berhati-hati ya teman-teman. Sedang berhati-hati. Sini banyak senario ya. Dan saya tidak boleh membuat kesimpulan tanpa menyelidiki dulu ya. Tapi dia sedang dihadapkan dengan caution ya, being very careful ya. Seolah-olah dia mengatur langkah dia secara berhati-hati di sini ya. Dan sekarang ini seseorang yang berdiri dengan kamu, yang kamu fikirkan, dia sedang kekeliruan, confusion ya. Dan dia juga menerima pengaruh-pengaruh sama ada daripada pasangan sah dia ya, untuk mereka yang sudah berpasangan, ataupun dia mendapat pengaruh daripada lingkungan pertemanan, sanak saudara, kawan-kawan dia ya, orang sekeliling dia. Kamu berdiri dengan seseorang yang masih kurang matang ya, daripada segi pemikirannya ya, maturity di sini. Walaupun sedemikian, seseorang ini masih mengenangkan memori-memori bersama kamu. So from that we can conclude ya, seseorang inilah seorang yang kamu telah pun kenali ataupun dari masa lampau kamu ya. And walaupun apa senario dia sekalipun, spark ya, cinta itu masih berputik ya, masih menyala ya. Api cinta itu masih bernyala antara kamu dan si dia di sini ya, seseorang yang kamu fikirkan. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya, sebab saya ada menangkap energi ketakutan daripada seseorang ini ataupun something like worrying ya, sesuatu yang merisaukan dia. Quite sinkron dengan tema readingan hari ini. Kita ingin mencari tahu dan menyelidik ya, apakah yang sedang berlaku yang menyebabkan seseorang ini caution ya, lebih berhati-hati, dan kita akan mencari tahu apakah yang menyebabkan kerunsingan fikiran dia di sini. Teman-teman, kamu fokuskan kepada seseorang ya. Sekiranya kamu dapat merasakan agak sukar untuk memfokuskan, it is okay ya. Don't push yourself ya teman-teman. Just relax ya. Kamu boleh saja fokuskan energi kamu di sini ya, no problem, dan saya akan cuba menarik. Seperti biasa saya akan cuba membantu ya teman-teman. Fokus kamu saja is good enough di sini ya. Cuba fokuskan ya energi kamu di sini. Apakah yang sedang digalaukan ya, yang sedang dirunsingkan oleh seseorang ini? Dan dengan siapa kamu berdealing? Jika kebelakangan ini ya teman-teman, kamu rasa ada macam kurang berkomunikasi dengan seseorang ini ya, hubungan terjeda ataupun seolah-olah seorang ini menarik diri daripada kamu ya, keadaan bertukar menjadi dingin ya, ghosting ya, hubungan on off ya, dan kamu tidak tahu kenapa ada perubahan sikap dengan seseorang ini ya, dan kamu ingin cari tahu ya. Kita selidik ya teman-teman. Wow, ada energi yang saya rasakan seolah-olah menolak tangan saya hari ini ya, supaya saya tidak dapat mencari tahu ya. Itu yang saya rasakan ya.
Saya jarang mempunyai energi seperti ini apabila saya baca tarot ya. Tapi ada energi yang menolak tangan saya hari ini, itu yang saya rasakan ya teman-teman. So okay, we're going to focus on this. Dan kita akan mencari tahu. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan menarik semua kad dahulu ya teman-teman. Baik, di sini kita ada, oh saya kurang nampak di sini ya teman-teman. Ini okay, kita ada Death ya, the Death. Okay, Capricorn kuat di sini ya. Maaf teman-teman, Scorpio kuat di sini ya. Baik, kita lihat lagi. Okay, kita ada The World. Wow, kita ada Scorpio dan Capricorn ya hadir ya, kuat di sini. Scorpio dan Capricorn, dan kita ada The Fool. Aquarius juga hadir. So far teman-teman, ini tiga-tiga kad daripada Major Arcana ya. Okay, kita ada Four of Wands ya. Zodiak berelemen api juga hadir ya, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, we have Page of Swords ya, Zodiak berelemen udara juga hadir, Aquarius, Libra, Gemini. Di sini kita ada The Wheel of Fortune, okay. Sagittarius hadir. The Lovers ya, Gemini hadir. Okey teman-teman, kita lihat ya. Kegalauan seseorang ini kita lihat dengan lebih jauh nanti. Okey, bottom of the deck kita ada King of Cups ya teman-teman. Zodiak berelemen air juga hadir ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh. Apakah yang sedang mengganggu fikiran seseorang yang berdilin dengan kamu di sini? Untuk kamu yang mengalami hubungan yang terjedah ya, sedikit komunikasi ya, banyak mendiamkan diri ya, seolah-olah menjauhkan diri daripada kamu ya. Baik teman-teman, saya melihatkan ya, beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang LDR ya, berjarak jauh, long distance relationship ya. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Dan saya melihatkan di sini ya teman-teman ya, saya dapat merasakan ada berlaku salah faham ya, perselisihan faham yang berlaku antara kamu dengan si dia ya di sini, yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan ya. Apabila kamu dengan dia mula berkomunikasi dalam telefon ataupun berjumpa secara langsung, sedikit sebanyak telah mempengaruhi hubungan ini ya, menyebabkan seseorang ini sudah seseorang yang kamu fikirkan di sini seolah-olah bagaimana ini saya terangkan ya, dia bukan saja mati rasa, dia kebosanan di dalam hubungan ini ya. Dan saya dapat merasakan, sebab di sini kita ada gambar seekor ular ya teman-teman ya. Teman-teman, di sini ada beberapa senario dan saya tidak ingin mengkonfuskan kamu ya, saya tidak ingin mengkelirukan kamu. Saya akan berikan senario itu satu persatu ya. Senario pertama di sini memang ada salah faham ya antara kamu dengan di sini, dan juga hubungan yang agak bosan yang sudah berputar-putar ya for some times tahu ya. Kamu harus mencubai sesuatu yang baru untuk menyemarakkan semula api cinta ya, kerana api cinta itu masih wujud ya di antara kamu dengan seseorang yang kamu fikirkan, tetapi telah berlaku satu kebosanan di dalam diri seseorang ini ya yang kamu fikirkan di sini. Saya dapat menangkap daripada ular ini ya teman-teman ya, dari sisi yang lainnya, beberapa di antara kamu ya teman-teman, bukan semua ya teman-teman, beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang selingkuh ya di sini ya. Maafkan saya teman-teman, negatif pun yang akan saya bacakan ya. Energi yang saya tarik di sini, seseorang yang berselingkuh dengan yang lain, yang seseorang yang lain ini ya, sudah pun ketahuan. Maksud saya sama ada kamu sudah pun mengetahui secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ada beberapa senario di sini ya, ini menarik energi ramai orang. Dan seseorang ini yang kamu fikirkan sedang dalam kerisauan, kegalauan, ketakutan, kebimbangan. Mengapa teman-teman? Walaupun dia berselingkuh ya, masih ada rasa cinta itu kepada kamu. So what is happening? Dia di dalam sebuah persimpangan antara seseorang ini yang lain ataupun kamu. Saya dapat melihat ya, perhubungan kamu dengan seseorang ini baik ya teman-teman ya. Maksud saya banyak memori-memori yang telah kamu kongsi bersama seseorang ini. Dan apabila dia berselingkuh ya, mungkin sebab jarak jauh ataupun kebosanan di dalam hubungan, dan beberapa di antara kamu ya teman-teman sudah pun mengetahui, dan beberapa masih belum quite sure, maksudnya belum 100%
mengetahui akan perkara ini agak-agak sahaja. Tetapi seseorang yang kamu fikirkan di sini sudah ada dalam ketakutan dan confusion. Dia risau sekiranya kamu mendapat tahu dengan jelas ya, hubungan kamu dengan dia akan terputus. Dan kenapa dia risau kalau dia berselingkuh, teman-teman? Kerana teman-teman, dia masih belum quite sure sama ada dia 100% mahu dengan seseorang yang baru ini ataupun tidak. Teman-teman, apabila kita melihatkan sesuatu hubungan yang berselingkuh, kita tak boleh melihat daripada satu arah ya teman-teman. Daripada energi yang saya tarik di sini, dia mempunyai godaan di luar sana ya. Maksud saya apa teman-teman? Third party ini atau the other woman atau the other man di sini banyak ataupun banyak berusaha ya, cuba menarik dan cuba menggoda seseorang yang kamu fikirkan di sini. Godaan itu agak kuat ya daripada snake ini ya. Dan snake ini cuba melilit ya. Cuba melilit, saya susah nak mendapatkan perkataannya ya. Cuba melilit pokok ini ya. Maksudnya selingkuhan dia di sini cuba sedaya upaya untuk mendapatkan si dia. Okey teman-teman, dan dia hanyalah seorang manusia ya, walaupun dia boleh memilih ya. Sebab itu kita ada card ya, wish wisely ya. Bila ada sebuah permintaan itu, dia harus meminta dengan cara bijaksana. Dan dia sedang berpasrah teman-teman. Dia sedang berpasrah. Dia seolah-olah tidak tahu ya, hendak ke selingkuhannya ataupun ke kamu. Dan of course dia hanya harus memiliki satu ya. Dan teman-teman, saya melihatkannya begini teman-teman. Walaupun ada beberapa di antara kamu ya, hubungan sudah hampir selesai ataupun sudah selesai ya, tetapi akan ada ya, awal mula yang baru. Sama ada dengan orang yang sama ataupun kamu akan memulakan hubungan baru dengan someone else ya. Sebab kalau kita fokuskan kepada si dia di sini yang kamu fikirkan saat ini, bermakna energi ini berfokuskan kepada si dia, bukan orang baru ya. Kamu cuba fikirkan apa yang kamu fikirkan masa saya shuffle card tadi. Kalau kamu sedang fokuskan kepada orang baru, maksudnya readingan ini untuk energinya untuk orang baru. Tapi jika kamu masih memfokuskan orang lama tadi masa saya shuffle card, that means this is referring to the orang lama yang sedang kamu fikirkan di sini. Kerana api cinta itu masih wujud bersama si dia ya, dan akan ada awal mulanya yang baru, sama ada dengan hubungan baru ataupun seseorang yang telah pun menjalankan hubungan dengan kamu. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu ya teman-teman, sama ada kamu sudah bernikah ataupun single parents, cinta yang bersegi-segi ya, untuk semua jenis hubungan. Baik teman-teman, tadi saya bagi kamu satu senario ya. Kamu dengan dia ada perselisihan faham dan kebosanan di dalam hubungan ini. Senario pertama. Senario kedua, seseorang ini ada selingkuh di luar dan dia takut kamu akan ketahui ataupun sudah mengetahui mengenai perkara ini dan dia dalam kebingungan dan confusion dan ketakutan. Dan dia dapat banyak pengaruh luar di luar sana ya teman-teman. I'm talking about bad influence ya. Pengaruh yang tidak baik. Tetapi teman-teman, dia masih merasakan kenyamanan bersama kamu dan ini merunsingkan fikiran dia. Okey teman-teman, nanti saya akan membuka taburan kad yang kedua dan kita akan lihat. Daripada taburan kad pertama teman-teman, dia ada kehendak untuk memulakan sesuatu baru ya. Sama ada dengan kamu ataupun dengan selingkuhannya. Dan dia masih berpegang ya kepada memori-memori bersama kamu. Okey, teman-teman bear in mind ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang kurang matang di sini ya, yang masih berjiwa petualang, berjiwa bebas, seseorang yang mengambil risiko walaupun dia tidak tahu apa yang akan berlaku ke depannya. Kamu berdiri dengan seseorang yang begitu ya. Mungkin usia dia tua tetapi dia masih berjiwa muda. Ya teman-teman, dan cinta dia pada kamu, kalau kamu tanyakan saya, adakah dia mencintai kamu? Yes. Tetapi ada ular di sini ya. Ada energi orang ketiga di sini teman-teman. Kamu sesuaikan. Dan dia sedang berhati-hati dan banyak menintrospeksi diri. Seolah-olah dia tersedar daripada tidur ya, dan dia ingin memperbetulkan keadaan. Teman-teman, dari sisi yang lainnya, dia sangat suka ya teman-teman apabila berbicara dengan kamu. Ada keserasian. Why teman-teman? Di sini kita ada the lovers ya. Memang ada keserasian antara kamu dengan dia, ketertarikan, ketergantungan, you name it. Memang ada ketertarikan itu ya. Elok letak di bawah kad spark tadi ya. Kad lovers ini energy Gemini sangat kuat ya. Teman-teman, memang ada ketertarikan kepada kamu. Tetapi seseorang di sini sedang confused, sedang keliru sama ada dia sedang galau ya teman-teman. Sama ada untuk memilih kamu
ataupun si dia yang lain. Baik teman-teman, saya harus menerangkan saya daripada Malaysia ya teman-teman. Saya tidak pandai untuk berbahasa Indonesia, tetapi saya akan cuba ya menambahkan 1-2 perkataan supaya kamu faham ya, for all my viewers ya. Baik teman-teman, dia ada semangat cinta itu dengan kamu ya, tetapi dia sedang confused, keliru. Dan ini menjadi kegalauan, pergolakan batin dia saat ini. Apabila dia tidak dapat membuat keputusan, apa yang jadi teman-teman? Secara otomatisnya seseorang ini akan terdiam, ghosting, hubungan on-off, menarik diri untuk memikirkan, evaluasi diri, introspeksi diri, untuk memikirkan jalan terbaik, sama ada kamu atau si dia. Baik, untuk yang tidak berselingkuh di sini juga ada, tetapi saya dapat rasakan energi selingkuh yang kuat di dalam bacaan hari ini ya. Untuk yang tidak berselingkuh, yang kamu rasa sangat confident dia tidak berselingkuh ya, don't be too sure ya teman-teman, do not be too sure. Saya tidak menyarankan kamu berfikiran negatif, but what I'm saying, be open-minded kepada semua senario ya teman-teman. Tiada yang pasti dalam hidup kita. Masalah dia apa teman-teman? Apabila kita lebih mempercayai seseorang, saat itulah kita akan dikhianati. And this is very sad ya teman-teman. Ini sangat menyedihkan. But guys, teman-teman, this is the world we are living in ya. Apabila kita terlalu percayakan seseorang, kita akan dikhianati. Okey, saya tidak menyarankan kamu untuk berfikiran negatif. Saya menyarankan kamu membuka fikiran kamu, live outside the box dan melihatkan kepada segala possibility yang ada, ya, kemungkinan yang akan terjadi. Sebab kita duduk di dunia ini ya teman-teman, kita berhadapan dengan banyak temptation, godaan, pengaruh di luar sana ya. Dan apabila asas kita tidak kuat, apa yang terjadi teman-teman? Walau sekuat mana pun ibadah kita, kadang-kadang bergoyang ya teman-teman. Sebab itu kita disarankan berdoa setiap hari. Dan seseorang yang kamu fikirkan di sini, yang kamu fokuskan, sedang dalam kegalauan fikiran. Apa saranan saya sebagai reader? Kalau kamu mencintai seseorang di sini teman-teman, doalah untuk dia, supaya dia dapat petunjuk daripada Tuhan. Doakan yang terbaik untuk dia. Sama ada dia memilih kamu ataupun seseorang yang lain, at least he made up his mind, she made up her mind ya. Biar dia membuat keputusan. Doakan yang terbaik. Dia confused sekarang teman-teman. Caution ya. Ada sesuatu red flag di dalam hubungan kamu dengan si dia di sini yang menyebabkan dia sangat kegalauan, kekacauan fikiran. Mati rasa dalam hubungan ini, merasa bosan. Kamu harus menyemarakkan api itu sebab api itu masih menyala. Dia sayangkan kamu teman-teman. Dan dia mencintai kamu, pernah mencintai kamu dengan tulus. Beberapa dengan kamu hubungannya tidak begitu lama ya, masih baru. Tetapi yang sudah pasti hubungan itu sudah berjalan. Sama ada yang sudah berkomitmen ataupun tidak ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang keanak-anakan. Tetapi dia berani mengambil risiko teman-teman. Sebab itu ada selingkuhan di sini. Dia berani mengambil risiko. Sebab dia berjiwa pengembara ya. Adventurous type of person. Dia ingin mencuba benda-benda yang baru teman-teman. And can you stop this person teman-teman? No, we can't. Kita tidak boleh menghentikan apa niat seseorang ini kalaupun kita mencintai dia sedalam mana pun. Teman-teman, untuk kita memiliki seseorang supaya dia mencintai kita teman-teman, kita harus mencintai diri kita dahulu. You must have that confidence first. Ya teman-teman. Baik, kita berbalik kepada tema teman-teman. Saya akan membuka lagi daripada bottom of the deck di sini ya. Kita ada King of Cups. Dalam cinta dia kepada kamu teman-teman. Dan saya dapat merasakan ya beberapa di antara kamu kurang memberikan perhatian di dalam hubungan ini. Sama ada untuk kamu yang berjarak jauh ya, long distance relationship, ataupun berjarak dari segi hati, kurang perhatian di sini yang menyebabkan seseorang ini kurang mendapat perhatian kamu. Dia sangat memberi perhatian kepada kamu, tetapi apabila dia kurang mendapat perhatian kamu, apa yang terjadi teman-teman? Dia merasakan kesunyian, kesepian, lantas mencari peluang di tempat lain, di luar sana. Mulai terpengaruh di lingkungan pertemanan dia dan mencari selingkuh dan mula berselingkuh. Teman-teman, kita jangan membiarkan ruang itu terbuka atau pintu itu terbuka untuk si dia ya. Sebab perhubungan ni memerlukan two person ya. It takes two to make things happen ya teman-teman. Dan seseorang di sini mencintai kamu. Itu yang saya lihat di sini ya teman-teman. Dia mencintai kamu di sini ya. Energy Pisces juga hadir ya. Di sini kita ada Six of Swords.
Teman-teman, beberapa di antara kamu memang sudah pun berenggang ya, memang berenggang ya, sangat sinkron dengan tema hari ini ya. Kita ingin mencari tahu apakah yang merunsingkan hatinya. Apabila kamu dengan dia berjarak ya, sama ada kamu yang merajuk atau dia yang merajuk ya, menyebabkan hubungan ini renggang. Sama-sama ego ya, sama-sama menarik diri, menyebabkan dia sangat runsing teman-teman. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saling memasrahkan kepada takdir. Kamu dengan dia saling memasrahkan kepada takdir. Dan apa yang terjadi? Hubungan ini berputar-putar di situlah saja ya. Tidak ada progresnya, tidak ada kemajuan ataupun pembaharuan di dalam hubungan. Dan seseorang ini ingin ya, ada tergerak di hati dia untuk move on teman-teman. Dia ada tergerak untuk move on dari kamu. Sama ada dia menarik diri ataupun telah move on, dia ada hati untuk move on. Tetapi sebab cinta dia yang mendalam terhadap kamu, ada memori-memori indah yang dia simpan dengan kamu teman-teman, membuatkan dia confusion di sini. Dan precious time ini dia luangkan untuk melihatkan apa yang harus dia lakukan secara positif. Baik teman-teman, saya akan buka lagi kad di sini ya. Dan kamu dengan dia memang memasrahkan segala-galanya kepada takdir ya. Dari sisi yang lain teman-teman, saya melihatkan ya teman-teman, seseorang ini ingin kesempatan kedua ya, seiring waktu yang berjalan, dia ingin pembaikan di dalam hubungan ini. Dia ingin melihat apakah effort usaha yang kamu akan letakkan ya untuk menyelamatkan hubungan ini. Dan dia juga begitu ya, tetapi sebab sisi ketidakmatangan dia ini, dia seolah-olah membiarkan kamu beraksi dulu. Itu yang saya rasakan di sini ya teman-teman ya. Di sini kita ada King of Wands. Memang ada ketegasan daripada dia ya, keseriusan dia di dalam hubungan ini. Dia begini teman-teman, you are dealing with someone yang sekejap panas, sekejap sejuk. Sekejap dia dah mengambil keputusan, sekejap lagi dia akan turun semula. Seolah-olah dia sangat keliru teman-teman. He or she is doubting bagaimana untuk bertindak. Keraguan, itu yang energi saya tangkap di sini ya. Dia keraguan. Dan ada berlaku sesuatu yang tidak baik di dalam hubungan ini kalau saya lihatkan ya teman-teman. Saya lihatkan dari tahap yang daripada permulaan ya. Percintaan kamu dengan dia daripada mulanya di tahap awal ya, sangat kukuh teman-teman. I don't know what happened now, tetapi dari pada tahap permulaan itu, cinta itu memang kukuh. Memang saling mencintai dengan dalam sebelum wujudnya salah faham, keselingkuhan dan sebagainya. Dan ini menjadi kegalauan dia saat ini. Ada ketakutan yang some of you akan mengetahui ya, ataupun telah mengetahui yang dia berselingkuh. Kita lihatkan lagi ya teman-teman, di sini kita ada Four of Swords ya. Teman-teman, saya daripada sisi yang lain ya teman-teman, saya juga dapat merasakan seseorang ini ya. Untuk kamu yang berjarak jauh ya, ada keinginan dia untuk pulang semula ke kamu. Daripada jarak mungkin di luar kota atau di luar negara ya, dia ada keinginan untuk pulang ke kamu teman-teman ya. Beberapa di antara kamu yang berdealing dengan long distance relationship ya, ada keinginan yang seseorang ini sedang memikirkan kamu. Kerana memori indah yang kamu berikan kepada dia ya, menyebabkan kamu seperti magnet ya. Kamu menarik dia tanpa kamu menyedari dan dia ingin pulang kepada kamu. Ada kerinduan ya. Seolah-olah dia rasa dia telah drift so far away from you ya. Mungkin kerana seseorang yang lain di sini, dia ada woman atau dia ada man ya. Dia merasakan dia telah tertarik jauh dari kamu ya. Dan ada keinginan untuk pulang kembali di samping kamu saat ini ya. Dia ada kerinduan ya. Teman-teman, kamu boleh melihat gambar ini ya. Four of Swords ya. Apakah dia cuba mengikhlaskan? Sebab saya merasakan dia ingin pulang kepada kamu ya, dan dia memikirkan itu, seseorang yang baring di bawah pokok ya. Dia sedang mencarikan sebuah ketenangan ya, dan cuma memikirkan hubungan ini sedalam-dalamnya teman-teman. I mean seriously ya teman-teman, seseorang tidak akan mengambil masa untuk berfikir dengan baik ya, kalau hubungan ini tidak penting untuk dia. Baik teman-teman, saya juga dapat merasakan ya, energi ini mungkin terbalik ya. Dan saya juga dapat merasakan vice versa, kamu juga memikirkan sedalam-dalamnya dalam hubungan ini ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini kita ada Eight of Cups ya.
energi penyesalan yang agak kuat ya. Seseorang yang ingin beredar, pergi daripada sebuah situasi buruk ya. Walaupun sudah beredar, masih berfikir ya, masih berdiri dan memikirkannya. Masih mengenang memori lalu bersama kamu. Masih ada rasa sayang, rasa ingin kembali ya kepada kepangkuan kamu, teman-teman. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan energi mantan di sini ya. Bekas suami, bekas tunangan, bekas isteri yang masih keraguan ya, sama ada untuk kedepannya atau kembali kepada kamu. Ada sesuatu yang menarik dia di sini, teman-teman. Saya tidak tahu ya, teman-teman, sama ada itu adalah doa-doa kamu. Okey, untuk kamu yang merasakan kamu telah pun melepaskan hubungan ini ya, saya dapat merasakan ada hubungan yang setelah pun selesai ya. Saya dapat merasakan seseorang ini sudah insaf, teman-teman. I'm not saying 100% insaf ya, tetapi sebab doa-doa kamu dan kamu sudah ke depannya dalam kehidupan kamu, dia sudah semakin insaf. Dan saya dapat merasakan energi itu dengan kuat ya. Dan apabila dia sudah semakin pulih ya, ada kesedaran daripada perangai buruk dia selama ini, dia mulai mengenang kamu. Dia mulai mengenang kesilapan dia. Ya, dan dia mulai mengenang kamu di sini. Memori ini berjalan semula ya. Kamu lihat sendiri, teman-teman ya. Ini untuk kamu yang sudah berpisah ya. Sebab di sini kita menarik energi ramai orang ya, teman-teman. Teman-teman, tadi saya katakan ya, saya dapat merasakan ada seseorang ingin pulang ke pangkuan kamu ya. Sama ada kamu yang berdealing dengan long distance relationship ataupun yang berjarak dari hati, ada keinginan dia untuk kembali, mungkin berbicara, untuk memberikan sebuah kabar. Walaupun mungkin tidak dapat bersama lagi, tetapi ingin memberikan kamu kabar ya, untuk maintain a good relationship dengan kamu di sini ya. Beberapa di antara kamu ya, teman-teman ya, walaupun hari ini kita tidak ada cut the devil di sini, tetapi saya dapat merasakan energi kuat ya. Beberapa di antara kamu memang berhubungan dengan seseorang yang berhubungan toksik dengan kamu di sini. Dan seseorang ini sudah beransur insaf ya. Beransur pulih. Maksudnya kenapa, teman? Mungkin seiring waktu yang berjalan ya, teman-teman, kita semakin menua setiap hari, teman-teman. Dan ada kesedaran itu di dalam dirinya ya. Memang confirm ya, beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang berjarak jauh. Dan seseorang ini, sama ada berjarak jauh ataupun tidak, dia memantau kamu. Ya, teman-teman, dia memantau mungkin melalui social media, melalui kawan-kawan dia ya. Saya dapat merasakan dia ada bertanya-tanyakan kabar tentang kamu daripada sanak saudara, lingkungan pertemanan, ada desas-desus bertanyakan mengenai kamu. Walaupun ada sisi dia ingin melepaskan ataupun tidak, dia masih kepo ya, masih ingin mengetahui tentang kamu kerana kegalauan batinnya saat ini ya. Dia sedang bergolak dengan batin dia, teman-teman, seolah-olah kung fu fighting begitu. Dia sedang berlawan untuk memastikan mana satu pilihan dia, which wisely. Dia harus memilih. Ada sisi yang lain ya, teman-teman, saya dapat rasakan di sini ya, dan yang saya harus beritahu kamu ya. Apabila seseorang ini berselingkuh, energi yang saya tangkap di sini ya, teman-teman, energi hari ini yang saya rasakan begini. Bukan semua selingkuh dia berasa selesa, teman-teman. Ada beberapa yang tidak selesa langsung dengan selingkuhannya. Kenapa, teman-teman? I'm telling you guys now. Sebab selingkuhan di luar sana needs money, needs material, dan demandnya sangat tinggi dan meminta daripada seseorang ini. Dan apabila ini berlaku repeatedly ya, bagaikan wheel of fortune yang berputar-putar ya. Apabila seseorang di luar sana selingkuhannya demand ya, meminta daripada dia, ya, permulaannya dia boleh memberi ya, dia boleh memberi kepada seseorang yang baru ni. Tapi lama kelamaan, teman-teman, in a long run, kaput, teman-teman. Dia tidak dapat memberi untuk long term. Dan dia mula menyedari berlian yang ada di tangan dia yang dia lepaskan, iaitu kamu. Dia menyedari selingkuhan dia di luar sana, sama ada wanita ataupun lelaki, perlukan dukungan material daripada si dia ini. Dan dia tidak mampu, teman-teman, untuk maintain itu ya, to maintain that standard ya, dengan seseorang selingkuhan dia di sini. Saya dapat merasakan energi tidak selesa apabila dibelik oleh seekor ular di sini. Dan dia merasakan ketidakselesaan itu. Dan apabila dia mulai tersedar, dan alam semesta menyedarkan dia, apabila dia mula memasrahkan, dia ingin kembali kepada kamu. Dia menyedari kamu adalah berliannya.
Kamu tidak demand daripada si dia ini, teman-teman. Kamu menerima dia seadanya. Cinta itu begitu hebat. Dan dia telah menyia-nyiakan kamu. Lantas, teman-teman, penyesalan yang dalam. Penyesalan kekesalan yang dalam. Baik, teman-teman, kita lihat lagi ya. Two of Swords ya. Kamu boleh melihatkan daripada gambar di sini ya, teman-teman. Kebuntuan fikiran dia ya. Dan dia sedang berbicara dengan seseorang yang lain ya, untuk mendapatkan idea, nasihat. Dia cuba mendapatkan nasihat daripada seseorang yang lebih tua daripada dia ya, untuk membolehkan dia, mungkinkah ayah dia, ayah mertua ataupun pakcik, saudara yang lebih tua daripada dia ya, untuk mendapatkan sebuah nasihat yang baik untuk dia kembali ataupun memperbaiki hubungan ini. Untuk kamu yang masih boleh perbaiki ya, teman-teman, sebab di sini ada beberapa senario ya, dan dia berada di simpangan ya. Dia cuba mendengarkan intuisi hati dia kini ya. Dia memejamkan mata ya, dia menutup telinga dia supaya dia mendengarkan suara hati dia. Dan doa kamu memanggil dia dan menyedarkan dia, teman-teman. Ada penyesalan ya untuk dia yang telah mengetahui mungkin kamu sudah bersama ataupun kamu sudah bernikah dengan seseorang yang lain, dan dia menyesali dia melepaskan berlian itu. Dan berlian itu, the diamond is you. Sekarang yang ada bersama dia adalah seseorang yang meminta ya, high demand, banyak meminta daripada dia, secara emosi, secara keuangan, dan dia drain, teman-teman. Dia seolah-olah dah kering begitu. Dan dia kepenatan, teman-teman. Dia kelelahan, kebingungan, seolah-olah dia tak nak meneruskan hidup ini. Itu yang saya rasakan ya, beberapa energi di sini. Teman-teman, kamu sesuaikannya dengan kondisi hubungan kamu. Baik, teman-teman. Ya, seperti saya katakan tadi ya, ada temptation dan godaan di luar sana ya untuk si dia ini. Tetapi apapun, teman-teman, jawapan ini saya akan berikan kepada kamu ya. Seseorang ini pernah mencintai kamu dengan sedalam-dalamnya dan dengan tulus. Ada beberapa di antara mereka yang telah merasakan terlambat dan menyesal walaupun dia telah bergerak pergi, tetapi masih ada penyesalan, trauma ya, memikirkan kenapa dia melepaskan kamu ya. Ada energi yang dia merasakan, bodoh amat di sini ya, sangat bodoh, tidak berfikir secara matang. Teman-teman, kita lihat ya, teman-teman, apakah pesan-pesanan yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Wow, kegalauan fikiran dia. Saya tidak tahu, teman-teman, sebagai reader, sama ada saya harus bersimpati dengan si dia ini atau saya harus memarahi dia. Saya tidak pasti apa perasaan saya ya, teman-teman. Dia telah melakukan kesilapan. That's all I can tell you ya. Itu yang saya boleh sampaikan ya. Teman-teman, kita lihatkan ya. Seandainya dia boleh ya, apakah yang ingin dia curahkan? Isi hati yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini. Ataupun ada beberapa di antara kamu telah pun mendengarkan kad ini sebelum saya membukanya ya. Saya dapat merasakan itu ya. Saya akan buka ya, teman-teman. Kita lihat apakah yang ingin disampaikan seseorang yang sedang kegalauan fikirannya, sedang berada di dalam pergolakan batin yang hebat. Wow, I'm shocked at your existence in my life ya. Mulai menyedari kepentingan kehadiran kamu di dalam hidupnya ya. Mulai menyedari dan berasa kaget ya, terkejut dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Hanya tahu mengappreciate ya sekarang ini ya. Hanya tahu untuk appreciate, menghargai sekarang ini. This moment baru tahu untuk menghargai, teman-teman. Kita lihat lagi ya. I'm hiding my true feelings from you ya. Beberapa di antara kamu ya juga berdiri dengan seseorang yang menyembunyikan perasaannya, ataupun seseorang yang menyesal ini masih ingin menyembunyikan yang dia masih mencintai kamu ya. I can't reach out to you right now ya. Memang tidak dapat reach out ya, tidak dapat menggapai kamu saat ini ya, atau bertemu dengan kamu saat ini ya, because mungkin masa tidak, waktu tidak sesuai ya, not the right time ya. Dan saya rasa beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang berjarak jauh ya, tetapi dia ada keinginan itu untuk hadir ya, semula dalam hidup kamu, teman-teman. Kita lihat lagi apakah yang ingin dia sampaikan ya, isi hati dia yang mungkin kamu dapat rasakan ya melalui doa ya. I will never give up on you ya, teman-teman. Lihat tadi ya, kita ada 8 of Cups ya. Dia sudah beredar pergi tetapi masih memikirkan kamu ya. I will never give up on you ya. Masih ada semangat itu ya untuk tidak berputus asa ya. Untuk kamu yang sudah tidak bersama lagi ya, seseorang ini masih galau fikirannya ya, masih dalam pergolakan batin. Dia menyesali apa yang dia lakukan ya, dan
only now ya, hanya sekarang menghargai kamu teman-teman, dan berasakan dia tidak sepatutnya berputus asa ya di dalam hubungan ini ya daripada awalnya. Kita lihat lagi teman-teman. Dan saya juga dapat merasakan energi ya teman-teman ya, seseorang ini telah pun drain ya daripada segi emosi dan material ya. Kehabisan wang teman-teman. Dia sudah kehabisan wang di sini. Dan apabila duit dah tinggal sedikit, kerjaya dah tidak stabil ya, pergolakan batin ini menyedarkan dia dalam banyak perkara ya teman-teman. Saya dapat merasakan beberapa energi ya, walaupun card pentacles belum keluar, tapi saya dapat merasakan energi itu ya dengan kuat ya. Masalah kewangan ada ya di sini ya teman-teman. Dan saya dapat merasakan duit poket pun tak ada. Kalau dia untuk dia travel ke kamu ya, mungkin ini juga menjadikan sebuah isu ya. Duit poket untuk travelling pun tak cukup teman-teman, sudah dihabiskan oleh selingkuhannya di luar ya. Saya dapat rasakan itu, dan ini menyedarkan dia ya dengan cara baik. Ini mengajar dan menyedarkan dia. Wow, I can't handle any more heartbreak ya. Dia sangat terluka dan dia tidak boleh menghandle lagi ya perasaan luka ini ya. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi satu ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu sekiranya dia boleh ya. It's hard for me to open up to you right now. Ada rasa malu ya teman-teman. Untuk kamu yang mengenali si dia dengan agak lama ataupun mantan ya, dia rasa malu ya. Hard for me to open up. Dia ingin ya menceritakan pengalaman-pengalaman buruk dia, apa yang telah berlaku kepada diri dia, ke atas diri dia, tetapi dia merasa sangat sukar untuk membuka mulutnya ya. Merasakan sangat sukar untuk mempunyai sikap keterbukaan kerana rasa minder ya, rendah diri, rasa malu ya atas apa yang telah dia lakukan ya, atas contribution dia terhadap hubungan ini. Rasa malu ya teman-teman. Teman-teman, saya dapat merasakan beberapa di antara kamu di sini masih mengelamun ya tentang seseorang di sini. Untuk kamu yang sudah berpisah, saya juga dapat menarik energi yang ada antara kamu yang masih termimpi-mimpi ya, sampai bawa ke mimpi mengenai seseorang ini ya. Apakah kamu memang mempunyai memori yang sangat indah dengan seseorang ini, sehingga kan walaupun bertahun-tahun ya sampai ke bawah ke mimpi ya. Okey teman-teman, bottom of the deck, you deserve someone better than me. Wow, dia menyedari itu teman-teman. Dia seolah-olah ada beberapa di antara dia yang kamu fikirkan, mendoakan yang terbaik untuk kamu. Dia merasakan kamu memang berhak, pantas untuk dicintai, dan harus memiliki seseorang yang lebih baik, jauh lebih baik daripada dia. Begitu ya teman-teman ya. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Untuk kamu yang single di sini ya, berhati-hati ya, memang ada temptation, godaan di luar sana, dan dia tak semestinya ya teman-teman ya, selingkuh tu tak semestinya dia 100% memilih ya. Dia masih di persimpangan. Itu bacaan hari ini ya teman-teman. Itu yang menjadi pergolakan batin dia saat ini ya, kerunsingan hatinya. Baik teman-teman, kita lihatkan pesanan-pesanan alam semesta yang harus kamu dengarkan untuk menguatkan semangat kamu, untuk kamu lebih know how to handle this situation better ya. Wow, beberapa di antara kamu disarankan untuk don't leave. Wow, ini sangat shocking to me ya. Alam semesta menyarankan ya untuk beberapa di antara kamu supaya jangan pergi. Teman-teman, kamu sesuaikan ya dengan kondisi hubungan kamu. Kamu lebih mengetahui ya. Sekiranya kamu juga confused, banyakkan doa ya. Bacaan tarot ini hanyalah sebagai garis panduan ya. Kita tidak boleh ya teman-teman terlalu bergantung teman-teman. Jangan terlalu bergantung kepada tarot reading. Tarot reading ini hanya memberikan kamu sebuah pencerahan, menasihati kamu, memberikan pencerahan untuk hal yang selok-belok perhubungan. Tetapi di akhir kata teman-teman, kamu harus berdoa. Kita tidak boleh ya membelakangkan Tuhan. Ya teman-teman, ini hanyalah readingan sahaja ya untuk memberikan pencerahan, sedikit sebanyak memberikan kamu garis panduan untuk apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Baik teman-teman, all is gold. Wow, seseorang ini masih memikirkan memori-memori lama. Saya dapat merasakan kamu pernah memberi sesuatu ya kepada seseorang ini, atau dia pernah memberikan kamu sesuatu, sebuah hadiah kecil. No, it doesn't have to be branded ya. Something yang kecil tetapi sangat valuable ya. Dan kamu ataupun si dia masih berpegang. Sebagai contoh ya, mungkin masa kamu bercinta dengan seseorang ini, mempunyai sebuah hati, dibelah dua, kamu pegang separuh, dia pegang separuh, sebagai contoh. Dan seseorang ini dan kamu masih memegang hadiah itu, masih menyimpan hadiah itu ya. Saya bagi contoh ya teman-teman. Masih mengenangkan memori-memori lama, dan beberapa di antara kamu dapat merasakan ya, walaupun kamu sudah bersama seseorang yang baru di sini,
beberapa di antara kamu teman-teman masih memikirkan seseorang ini ya, yang mungkin mantan kamu ataupun ex ya, gebetan kamu, bekas kekasih, bekas tunangan ya. Kerana rasa cinta ya, kegarahan cinta, lovers ya, spark yang begitu kuat ya teman-teman. Itu yang saya rasakan di sini ya. Dan bukan kamu saja ya teman-teman, si dia ini masih dalam pergolakan batin ya. Wow, let go of your past ya. Lepaskan, ini saya rasakan ya teman-teman ya. Let go of your past ni merujuk kepada perkara-perkara yang menyakitkan kamu sebelum ini. Maksudnya kalau kamu ada memori-memori yang menyakitkan kamu di saat ini ataupun yang sudah lalu ya, lepaskan. Alam semesta menyarankan kamu supaya tidak berdendam. Itu yang saya rasakan di sini ya. Let go let go of your past supaya kamu dapat menarik aura positif dan kamu akan lebih bahagia teman-teman. Wow, stay fokus ya teman-teman. Stay fokus dengan keadaan kamu sekarang ya, lebih mencintai diri ya. Just take it easy ya, take it easy, dan bila kamu take it easy, kamu akan lebih bijaksana dalam menyingkapi ya masalah perhubungan, masalah kehidupan ya. Kita lihat lagi, saya akan buka dua lagi. Believe teman-teman ya, percaya. Percaya apa yang kamu rasakan dalam hati ya. Take it easy ya, percaya. Percaya kepada doa-doa kamu. Seseorang yang berdiri dengan kamu ini ya, semakin insaf teman-teman, stronger than yesterday. Kamu lebih kuat daripada hari-hari kamu yang sebelumnya. Maksudnya apa teman-teman? You are a different person now ya. Kamu seorang yang baru ya saat ini. Wow, not only that, you are unique. Wow teman-teman, bukan saja kad ini mengatakan kamu unik, alam semesta juga mengatakan kamu unik. One of the reason ya, salah satu sebab mengapa seseorang ini masih dalam pergolakan batin dan kegalauan fikiran untuk melepaskan memori bersama kamu ya. You are unique. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi initial yang hadir hari ini. Sebenarnya teman-teman, saya tidak perlu membuka initial ni setiap kali, tapi saya membukanya untuk kamu ya teman-teman. I understand ya, saya faham beberapa di antara kamu memang ingin melihatkan initialnya. Kalau tak ada teman-teman, jangan terlalu bergantung kepada initial ya ataupun energi yang ditarik di sini, maksud saya zodiak ya. Sebab yang penting pembacaan ini resonate dengan kamu. Sekiranya tidak, jangan dipaksakan. Teman-teman, kita ada BA, J, kita ada O, N, Y. Oh ya teman-teman, saya juga dapat merasakan energi seseorang ini ya teman-teman. Kalau kamu yang masih single ataupun single parents ya, seseorang yang berdiri dengan kamu sini, salah satu daripada kegalauan fikirannya ialah dia masih belum bersedia untuk berkomitmen. Tetapi teman-teman, dia menyayangi kamu dan memerlukan waktu. Itu yang saya terlupa tadi. Maaf ya teman-teman. Untuk kamu yang belum ada apa-apa ikatan sah dengan seseorang di sini, kamu berdiri dengan seseorang yang belum lagi bersedia untuk berkomitmen. Okey teman-teman, confirm ada energi mantan di sini ya. Bekas kekasih, bekas gebetan, bekas tunangan ya, suami, isteri. Seseorang ini memang ada masalah untuk berkomitmen teman-teman. Sebab dia belum bersedia daripada fizikal dan mentalnya ya teman-teman ya. Okey, quite panjang ya hari ni initial yang terkeluar tadi. Wow. Okey. Kat sini. Okey, lagi dua. Kita ada Q. Alright. Guys, we have FCBA, JONY, DV, PXGUSIEQ. Okey teman-teman, jangan terlalu bergantung kepada initial ya. Ini initial yang saya buka dan saya tidak akan membuka lagi ya teman-teman. Dan bertindak dengan bijaksana ya, apa-apa pun keputusan kamu di sini ya. Dan saya menerapkan sekali lagi teman-teman, jangan terlalu berpatokan atau terlalu bergantung kepada bacaan tarot ya. I'm not God teman-teman. Tarot card ini tidak dapat memastikan ya keadaan kita di kedepannya. Ya, sebagai seorang tarot reader, saya juga tidak memprediksi masa depan. Kalau saya boleh prediksi masa depan kamu, teman-teman, saya akan prediksi masa depan saya. Di akhir kata, serahkan segala-galanya di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Dia lebih berkuasa dan dia akan memberikan kamu petunjuk. Ya teman-teman. Baik teman-teman, saya berharap kamu semua telah pun terhibur dan telah pun mendapat pencerahan daripada readingan hari ini. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel ini, yang telah mendorong saya dan memberikan saya semangat untuk meneruskan channel ini ke depannya. Dan saya mohon maaf ya sekiranya ada apa-apa kekurangan dari segi tutur kata dan penyampaian saya hari ini. Teman-teman, banyakkan berdoa, serahkan segala-galanya di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Salam sayang dari saya. Keep your spirit up.
stay strong, and always stay positive. God bless you all. Bye. Take good care.